والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه ينابيع العلوم والحكم أما بعد. Yang sama-sama kita hormati pengurus Majelis Taklim Kurma beserta seluruh jajarannya, serta ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Kurma yang insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama tentu marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan begitu banyak nikmatnya untuk kita semuanya, terutama tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan satu lagi nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Kita bisa dengan tenang, dengan aman, dengan nyaman bisa menghadiri majelis ilmu di saat saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain jangankan bisa nyaman duduk sebagaimana kita pada saat hari ini, mereka untuk bernafas pun kelihatannya sudah semakin susah. Mudah-mudahan kita sebagai saudaranya senantiasa memanjatkan doa-doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara-saudara kita di Palestina sana, agar senantiasa diberikan kekuatan iman, keteguhan, dan pada akhirnya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan halutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, tema kajian kita seperti flyer yang mungkin sudah banyak yang baca, judulnya Just Focus on Allah. Hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya apa? Kemudian terkait dengan apa? Di dalam hidup kita, setiap orang pasti tidak pernah lepas dari dua hal. Yang pertama, masalah yang ingin dia selesaikan. Yang kedua, keinginan yang ingin dia wujudkan. Masalah itu apa? Definisi masalah itu apa? Problem bahasa Inggris. Masalah, what is the meaning of the problem? Apa itu arti dari masalah? Masalah, saya pernah mendapatkan definisi dari dosen psikologi di Stein atau YIN Kediri. Beliau mengatakan yang namanya masalah itu adalah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, itulah masalah. Contoh, harapannya kita berbisnis, dengan bisnis itu bisa memberikan pemasukan tambahan, bisa menambah keuntungan. Kenyataannya, jangankan memberikan keuntungan, tidak rugi pun sudah alhamdulillah. Itu namanya masalah. Dulu sebelum menikah dia mengatakan, you are my everything. Kamu adalah segala-galanya bagiku. Setelah menikah, bagaimana? Ternyata seperti bakso mama, cabangnya ada di mana-mana. Begitu ya. Di Pare ada, di Jombang ada, di Kediri ada, begitu ya. Nah, ini kan masalah. Nah, lalu
Kenapa sih Allah memberikan masalah dalam hidup kita? Ya. Apa sih maksud dan tujuannya Allah memberikan masalah kepada kita? Dan ternyata kata para ulama, Allah memberikan masalah kepada kita bukan dalam rangka untuk mengukur atau melihat seberapa kuat kita menghadapi dan menyelesaikan masalah itu. Tetapi Allah ingin melihat seberapa kuat keinginan kita untuk memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan untuk mengukur seberapa hebat, seberapa kuat kita menghadapi masalah, ya. Tetapi Allah ingin melihat seberapa kuat keinginan kita untuk memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya orang itu kalau dalam hidupnya gak ada masalah gitu ya, biasanya flat, datar gitu ya, gak ada gregetnya gitu ya. Bahkan ada kecenderungan orang yang nyaris tidak ada masalah dalam hidupnya cenderung sombong, ya. Merasa ya, everything is okay, ya. No problem gitu ya. Semuanya baik-baik saja, nggak ada masalah gitu ya. Uang ada, keinginan terpenuhi, masalah teratasi, suami baik, anak-anak baik, dan seterusnya. Nah kadang-kadang cenderung sombong, ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala suka memberikan masalah kepada kita, tujuannya agar kita tetap merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada saat kita mendapatkan masalah, apa sih yang harus kita lakukan? Ya. Dicontohkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kita bisa membaca kisah Nabi Yunus alaihissalam di antara dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lam naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa dhannun, dan ingatlah kisah Dhunnun atau kisah Nabi Yunus. Idh dhahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Fadhanna, maka kemudian dia menyangka allan naqdiru alaihi, bahwasanya kami tidak akan menyulitkannya. Fanada fil dhulumat, maka kemudian Nabi Yunus menyeru dan berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Allah ilaha illa anta, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini diceritakan bahwa Nabi Yunus pernah berada dalam masalah besar, situasi yang sangat sulit. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, tidak ada lagi yang bisa dimintai pertolongan. Ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Nah coba kita lihat, ya. Ini suaranya timbul ulang. Ya. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan. Ya. Nabi Yunus berada di dalam 3 kegelapan. Kegelapan pertama dalam perut ikan, kegelapan yang kedua di dasar lautan, kegelapan yang ketiga di tengah malam. Ibarat orang itu berada dalam tumpukan masalah, ya, berada dalam kegelapan-kegelapan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus pada saat beliau berada dalam perut ikan itu? Apakah Nabi Yunus meratapi keadaan? Ya Allah, ini bagaimana ini? Ini kalau saya di dalam perut ikan terus ini saya bisa mati. Nanti saya bagaimana? Apa itu yang dilakukan Nabi Yunus? Tidak. Kalau itu yang dilakukan oleh Nabi Yunus, there is something wrong. Kalau itu yang dilakukan oleh
meratapi keadaan, ya Allah ini nanti saya bagaimana kalau saya masuk dalam perut ikan. Kalau itu yang dilakukan, berarti beliau itu fokus pada masalah. Seperti yang banyak terjadi di antara kita. Ya Allah, ini bagaimana yang hutang tambah banyak, anak-anak lagi sakit, sementara bapaknya lagi gak kerja, seumpama. Kan kebanyakan kita kalau ada masalah begitu, ya Allah ini bagaimana? Bingung kan dewe kan dewe. Berarti itu fokus pada masalah. Lalu kemudian apakah Nabi Yunus pada saat berada dalam perut ikan itu dia berusaha membuka mulut ikan dari dalam, dia berusaha menggedor-gedor badan ikan supaya ikan memuntahkannya, mengeluarkannya, atau merobek-robek perut ikan dari dalam supaya ikan merasa kesakitan dan terganggu, kemudian dia dimuntahkan oleh ikan. Apa itu yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Tidak. Kalau itu yang dilakukan oleh Nabi Yunus, berarti dia fokus pada solusi. Nabi Yunus tidak fokus pada masalah, Nabi Yunus tidak fokus pada solusi. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus pada saat dia berada dalam perut ikan itu? Fanada. Maka Nabi Yunus berdoa, menyeru fil dzulumati, di tengah kegelapan itu. Allah ilaha illa anta, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Beliau fokusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan masalah, maka Nabi Yunus fokus kepada Allah agar Allah memberikan solusi atas masalah yang dihadapi. Tidak fokus pada masalah, tidak fokus pada solusi, tapi fokusnya pada Allah yang memberi masalah dan yang akan memberikan solusi. Nah, kemudian ada yang perlu diperhatikan dari doa Nabi Yunus alaihissalam. Dalam doa Nabi Yunus itu beliau pertama kali yang dikatakan adalah Allah ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Engkau. Kenapa dia menyatakan ini? Pertama kali dalam doanya menyatakan keimanan kepada Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Karena Nabi Yunus menyadari beliau berada di dalam perut ikan itu karena teguran dari Allah atas salah dan dosa yang beliau lakukan. Apa salah dan dosa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Sebelum beliau berada di dalam perut ikan, apa yang dilakukan? Nabi Yunus itu marah kepada umatnya. Makanya di dalam ayat itu kan wadzannuni, dan ingat kisah Dzannun, idzahaba mughadiban, ketika dia pergi sambil marah. Marah kepada apa? Marah kepada umatnya, karena umatnya didakwahi tidak manut, nggak ada yang mau beriman. Jadi Nabi Yunus berdakwah di satu kaum, gitu ya, tapi nggak ada yang mau manut, nggak ada yang mau beriman kepada dakwah Nabi Yunus. Nabi Yunus marah, umatnya ditinggalkan. Nah, ketika Nabi Yunus marah pada saat umatnya tidak mau beriman kepada apa yang beliau dakwahkan, di situ kesalahan Nabi Yunus. Kesalahannya apa? Dia berusaha mengambil peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu peran Allah? Yang bisa membuat orang itu mendapatkan hidayah, berubah dari kafir menjadi iman, berubah menjadi buruk kepada baik. Yang bisa melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta munzir, sesungguhnya kamu itu hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak bisa memaksa mereka. Kanjeng Nabi saja diingatkan ketika berusaha memaksa pamannya yang bernama Abu Thalib agar beriman kepada Allah, diingatkan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nabi Yunus melakukan kesalahan. Dia berpikir dengan
ceramahnya, dengan dakwahnya, umatnya berubah menjadi beriman kepada Allah. Padahal yang bisa mengubah seseorang beriman atau tidak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seharusnya sikap Nabi Yunus ketika dakwahnya belum diterima oleh umatnya, dia tidak perlu marah. Karena tugas dia hanya menyampaikan, tugas dia hanya mengingatkan, tugas dia hanya memberi kabar gembira kepada yang beriman dan memberi kabar buruk kepada yang ingkar. Tugasnya hanya itu, bukan memaksa orang untuk beriman. Ya, itu kesalahan Nabi Yunus. Akhirnya kata Allah, ya, fadhanna an lan naqdiru alaihi, maka dia menyangka kami tidak akan menyulitkannya. Nah, akhirnya ditegur oleh Allah, dimakan ikan. Ya. Dan ibu yang dirahmati Allah, Nabi Yunus ketika mendapatkan musibah itu dimakan ikan, beliau berusaha membaca pesan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah yang dihadapi oleh Nabi Yunus adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teguran itu adalah sebagai pesan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian Nabi Yunus menyadari, kemudian mengatakan, Allah ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang bisa mengubah hati orang dari kafir menjadi beriman kecuali Engkau ya Allah. Kembali ke masalah utamanya. Jadi mulai sekarang kita kalau ada masalah, jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada solusi. Pertama, fokusnya kepada Allah yang memberi masalah dan yang akan memberikan solusi. Saya mendapatkan cerita dari seorang ustaz, ya, guru di salah satu sekolah Islam yang ada di kota Kediri. Beliau bercerita, mohon maaf, beliau sudah menikah 11 tahun. Pada waktu itu 11 tahun usia pernikahan, belum dikasih rezeki anak oleh Allah. Tapi sekarang sudah punya anak. Tapi setelah melewati 11 tahun kosong, akhirnya kan menarik itu. Artinya bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi testimoni. Saya bertanya pada beliau, gimana Ustaz? Setelah 11 tahun kosong kemudian punya anak itu, prosesnya bagaimana? Apa yang dilakukan? Menariknya beliau bercerita, 11 tahun beliau dan istrinya fokus pada masalah dan fokus pada solusi, tapi justru masalah tetap tidak teratasi. Selama 11 tahun suami istri itu meratapi keadaan. Ya Allah, dulu ini gimana ya? Sudah lama kita menikah tapi belum Allah kasih rezeki anak. Nanti gimana ya, kita gak enak sama orang tua, gak enak dan seterusnya. Berarti dia itu fokus pada masalah. Akhirnya sudah Pak, kita ikhtiar. Akhirnya setiap ada informasi apapun dilakukan. Bu, ada info di sana ada tukang pijat keren, katanya pijat 2 kali saja bisa hamil. Kan ada ya info begitu kan gitu ya. Oh, di sana dokternya keren, 1 kali konsultasi itu asal dilaksanakan ya nasihatnya ya, maka insya Allah program hamilnya sukses. Seperti di Surabaya itu ada dokter yang hari ini daftar 2 bulan berikutnya baru dapat giliran untuk konsultasi. Dia dokter ahli kandungan. Nah, dia fokus pada solusi. 11 tahun tidak membuahkan hasil. Setelah itu apa yang dilakukan? Ustaz itu mengatakan cinta pada saya. Setelah itu saya dengan istri fokusnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus maksud gimana Ustaz? Apa yang dilakukan? Ya, saya sama istri senantiasa berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, kami ridho, kami rela, kami ikhlas dengan takdir apapun yang Kau tentukan untuk kami. Kalau yang terbaik menurut Engkau kami tidak punya keturunan, kami ridho ya Allah, kami ikhlas. Kalau itu memang yang terbaik untuk Engkau. Tetapi kalaupun Engkau mau menitipkan kepada kami, mengamanahkan kepada kami keturunan, kami pun siap, kami ridho, kami ikhlas. Pokoknya apapun takdir yang tertentukan untuk kami ridho, kami rela, kami ikhlas. Sudah begitu saja setiap hari. Setelah itu apa yang terjadi? Justru istrinya hamil setelah beliau pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Fokus kepada Allah.
Fokus kepada Allah. Nah selama ini kita kalau ada masalah kan fokusnya kan begitu ya. Kepada masalahnya dulu, meratapi keadaan Allah, utang tambah banyak, ini nanti bagaimana ya Allah, begitu ya. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita itu bisa just fokus on Allah? Ada 5 pilar yang perlu kita pahami dan perlu kita perhatikan dan perlu kita amalkan supaya kita bisa hati ini fokusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 5 pilar itu? Yang pertama, ini saya pakai bahasanya aparat, ya. Pertama, everything comes from Allah. Pilar pertama agar kita bisa fokus kepada Allah, pilar pertama adalah kita harus memahami, meyakini, mengamalkan everything, segala sesuatu comes, datangnya from dari Allah. Everything comes from Allah. Segala sesuatu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir baik, takdir buruk itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang menurut pikiran kita itu buruk, kita harus memahami itu datangnya dari Allah. Kita harus husnudzon, pasti ada sesuatu yang baik di balik sesuatu yang buruk yang kita alami. Kita akan husnudzon kepada Allah. Kalau kita memahami segala sesuatu sumbernya dari Allah, baik buruk itu takdir Allah, hati kita akan tenang menghadapi segala situasi. Everything comes from Allah. Contoh, mungkin jenengan pernah belikan videonya atau mendengar ceritanya. Ada seorang laki-laki berdiri di pinggir jalan nunggu bis. Nah kemudian bis belum datang, tiba-tiba di kakinya banyak semut, dikerumuti semut kakinya. Akhirnya dia mundur ke belakang membersihkan semut itu. Ketika lagi enak-enaknya berdiri kemudian diserang sekelompok semut di kakinya, itu baik atau buruk? Buruk ya, kan gak enak, gak nyaman kan begitu ya. Tapi ternyata Allah punya rencana dengan sesuatu yang buruk itu. Ketika dia sudah mundur gitu ya, membersihkan semutnya, menggigit kakinya, tidak lama setelah itu ada mobil yang keluar dari jalur, masuk ke pinggir jalan, ke trotoar, lepas kontrol, entah ngantuk, entah bingung, entah kabur, pokoknya mobil ada keluar jalan, akhirnya masuk trotoar, melewati tempat bapak itu berdiri tadi. Kalau Allah tidak mengirimkan semut yang menggigit kakinya, bapak itu pasti ketabrak mobil tadi. Itu ada. Mungkin kan kalau di luar negeri kan hampir di setiap tempat ada CCTV, kan begitu ya? Itu biasa rekaman CCTV. Itu Masya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal sesuatu itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk untuk kalian. Wallahu ya'lamu, Allah yang mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Jadi kalau kita memahami segala sesuatu itu sumbernya dari Allah, ketika Allah mengizinkan, membiarkan ada sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, kalau kita meyakini semuanya dari Allah, kita akan berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencoba membaca pesan cinta yang terdapat dalam peristiwa buruk yang kita hadapi dalam hidup kita. Ada pesan cinta dari Allah di situ. Seperti Nabi Yunus alaihissalam
berada dalam perut ikan itu ada pesan cinta dari Allah supaya Nabi Yunus tidak mengambil peran Allah, bagian Allah, yaitu apa? Menentukan seseorang beriman atau tidak beriman. Akhirnya Nabi Yunus menyadari, kemudian mengatakan, Allah ilaha illa anta. Tidak ada yang bisa membuat orang itu beriman kecuali Engkau. Baca pesan cinta dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu ada pesan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kesimpulannya semua pesan cintanya adalah Allah menginginkan kita kembali kepadanya. Allah menghendaki kita kembali kepadanya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mulai dari sekarang kalau ada sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, kita tetap tenang, ini dari Allah. Kita coba introspeksi apa yang menyebabkan ini terjadi. Terkadang Allah itu mengirimkan orang yang buruk dalam kehidupan kita, tapi tujuannya untuk kebaikan kita. Contohnya Rabi'atul Adawiyah, ya, seorang wali perempuan. Beliau itu punya konsep tasawuf, konsepnya adalah al-hub, konsep cinta. Beliau itu tidak punya rasa benci kepada siapapun, kepada apapun, sampai kepada setan pun dia tidak punya rasa benci. Bahkan dia mengatakan, justru kita itu harus berterima kasih dengan adanya setan. Kenapa? Karena dengan adanya setan, keimanan kita jadi teruji. Setan kan kerjanya menguji, kan gitu ya. Dengan adanya setan, keimanan kita jadi teruji, naik. Jadi kalau ada orang yang suka mengganggu dalam kehidupan jenengan, mengajak sesuatu yang buruk, begitu ya. Bisa jadi itu setan yang dikirimkan oleh Allah. Kan setan itu kan minat jinati warnas, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Jadi aku terima kasih sama orangnya. Matur suwun dibagi, masya Allah, berkat panjenengan iman saya jadi tambah baik. Kita harus tuntut kepada Allah. Ini bisa jadi dikirim oleh Allah untuk menguatkan hati kita. Ujian dari Allah lewat dia. Yeah. Everything comes from Allah. Semuanya itu sumbernya dari Allah. Ketika kita memahami itu, maka ketika ada peristiwa buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi dengan memahami segala sesuatu itu datangnya dari Allah, ya, maka kita pun ya, tidak gampang stres, frustasi atas keburukan yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Hadid ayat 23. Likaina ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likaina ta'saw, supaya kamu tidak bersedih hati 'ala ma fatakum, atas apapun yang luput dari kalian. Pada saat kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, benda-benda yang kita sayangi, atau kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, la ta'saw 'ala ma fatakum, kita tidak akan bersedih hati, biasa saja. Wa la tafrahu bima atakum, dan kita pun tidak terlalu bergembira yang berlebihan pada saat kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dalam hidup kita. Tetap standar, under control, tetap bisa dibawa kendali kita. Kita tidak berlebihan saat bergembira, dan kita juga tidak terlalu bersedih saat menghadapi masalah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Itu dalilnya kalau dalam Al-Qur'an. Itu terdapat dalam An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada pada diri kalian itu sumbernya dari Allah. An-Nahl ayat 53 itu menjelaskan wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat yang ada pada diri kalian itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu satu. Agar kita hatinya fokus hanya kepada Allah, pilar pertama yang harus kita pahami adalah everything comes from Allah. Yang kedua,
Masih menggunakan bahasa anak pare. Pilar yang kedua, agar hati kita hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memahami everything belongs to Allah. Everything belongs to Allah. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi itu milik Allah. Semua yang ada di atas muka bumi itu milik Allah. Apapun itu, mau mobil, mau kereta, mau pesawat, mau rumah, mau uang, mau pasangan hidup, mau anak-anak, harta benda, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 64. Al-Hajj itu surat ke-22 ayat 64. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa inna Allaha lahuwal ghaniyyul hamid. Lahu milik Allah ma fis samawati wa ma fil ardh, segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi, tanpa kecuali, semuanya milik Allah. Wa inna Allaha lahuwal ghaniyyul hamid, dan Allah benar-benar maha kaya dan maha terpuji. Satu, dalilnya itu. Dalil yang kedua dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 63. Allah berfirman, lahu maqalidus samawati wal ardh, miliknya lah, maksudnya milik Allah. Apa itu? Kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Kemudian kata Allah, walladzina kafaru bi ayatillah ulaika humul khasirun, dan orang-orang yang tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Ibu yang dirahmati Allah, dengan memahami pilar yang kedua ini, segala sesuatu itu milik Allah, maka pada saat kita ada masalah, pada saat ada keinginan, maka yang kita ingat itu adalah Allah. Sebenarnya kita kan tidak. Contohnya, kita biasanya refleks kalau lagi ada masalah, jangan ngobrol sama suami, Pak ini gimana ya, masalah ini kok begini ya. Kata suaminya, coba minta tolong ke ibu, barangkali bisa bantu. Nah, yang kita ingat pertama kali adalah manusia, ya kan? Begitu lagi ada masalah begini, kira-kira siapa yang bisa bantu ya? Kita lagi ada masalah seperti ini, kira-kira siapa yang bisa bantu ya? Lupa bahwa semua hal itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya itu yang diingat Allah dulu. Kalau kita memahami semua yang ada di atas langit dan bumi itu milik Allah, maka pada saat kita ingin sesuatu, pada saat kita ada masalah sesuatu, seharusnya yang pertama kita ingat adalah Allah. Bu, ini gimana ya? Kita masalahnya seperti ini. Ya sudah Pak, nanti malam kita sholat, bermunajat kepada Allah, kita mohon petunjuk kepada Allah. Seperti itu seharusnya. Bagi kita yang memahami bahwa segala yang ada di langit dan bumi itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi pernah diingatkan terkait dengan masalah ini. Jangan bosan kalau saya pernah bercerita, gitu ya. Dulu sebelum saya menikah, saya 11 kali ditolak wanita. Gitu ya. Mengerikan, gitu ya. 11 orang wanita menolak saya. Gitu ya. Ada yang mau jadi ibu dari anak-anak saya, ini yang ke-12. Nah, ada pelajaran terkait dengan masalah ini. Everything belongs to Allah. Jadi pada saat 11 kali saya ditolak, ya wajar lah, saya merasakan down, kan begitu ya? Waduh ya Allah, kayaknya sih belum kan begitu ya? Akhirnya saya curhatnya kepada manusia. Dan saat itulah saya diingatkan oleh Allah lewat orang yang saya curhati itu. Dan yang saya curhati siapa? Kebaikan itu bisa datang dari manapun. Seorang tukang bakso itu bisa nyata, tukang bakso yang saya curhati. Waktu itu saya kan masih waktu bujangan gitu ya. Saya guru bahasa Inggris di salah satu
lembaga khusus yang ada di Pare, kan begitu ya. Nah biasa anak kos itu kan kalau malam kalau lapar keluar cari makanan. Tiba-tiba datang meatball, tukang bakso. Atau bakso di sana pakainya bahasa Inggris kan gitu ya. Meatball, wah datang orangnya kan begitu ya. Sudah saya datangi kan gitu ya. Sebelum saya jajan bakso, ya, saya ngobrol. Tiba-tiba saya mengatakan gini, Mas, saya kok iri sama jenengan. Kenapa bisa nih? Kata dia. Yang melihat jenengan itu kelihatan hidupnya itu bahagia, bekerja itu dengan penuh semangat, kan gitu ya. Dia langsung paham. Mister pengen nikah ya, langsung begitu ya. Pengen nikah ya. Iya Mas, kamu kok gak ada sih gelap sama saya Mas? Nah awalnya kalau nggak mengatakan oh nggak mungkin mau mister kok masih nggak ada yang mau tinggal tunjuk saja pasti mau, buktinya nggak ada yang mau saja. Terus dia bilang bertanya sama saya begini, oke mister, berarti mister serius? Iya saya serius juga. Mister percaya nggak sama Allah? Pertanyaan sangat mendasar. Mister percaya nggak sama Allah? Ya saya percaya, saya bilang saya sama Allah. Masa saya nggak percaya sama Allah? Kata dia apa? Saya tidak yakin kalau mister itu percaya sama Allah. Wih, kaget saya gitu. Loh kenapa? Jangan tuh meragukan kalau saya percaya sama Allah. Dia bilang begini, kalau mister percaya sama Allah, mister curhatnya sama Allah, bukan sama saya. Wah iya mantap, saya bilang dia. Kalau mister percaya sama Allah, curhat sama Allah, jangan curhat sama saya. Nah, tukang bakso itu keren gitu ya. Kebaikan itu bisa datang dari mana saja. Terus dia melanjutkan, dia lihat, mister masih ingat apa tidak? Semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah, termasuk wanita yang mister inginkan itu milik Allah. Jadi mintalah sama Allah. Ngapain curhat sama saya? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah. Everything belongs to Allah. Segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ada keinginan, sebelum kita berikhtiar, kita itu minta dulu sama Allah. Kalau kita ada masalah, sebelum minta tolong kepada manusia, minta tolong dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun sudah ada yang kita tuju. Contoh, kita mau renovasi rumah, pasti yang kita pertama yang kita ingat adalah tukang. Kan begitu ya? Dan kita tanpa basa-basi kepada Allah, kita langsung menghubungi tukang. Itu akidahnya belum lurus kan begitu. Sekalipun tidak salah, kan begitu ya? Belum terlalu lurus. Seharusnya kita ingat dulu kepada Allah. Lalu bagaimana caranya? Kita matur dulu kepada Allah. Ya Allah, saya mau renovasi rumah. Ya. Tolong engkau gerakkan hati orang itu. Tukangnya siapa? Gitu ya. Kita sebut, ya Allah tolong gerakkan hati orang itu agar dia mau membantu saya merenovasi rumah saya. Bismillah. Aku mohon pada ya Allah, gerakan hatinya. Itu dampaknya apa? Dampaknya kalau orang itu mau, kita tidak sombong. Karena itu atas kehendak Allah. Nah biasa kita kalau tanpa melibatkan Allah, ketika kita nyuruh orang yang mau gitu ya, ya mesti gelem toh, aku si kompor toh. Maka begitu biasanya, ya mesti gelem aku si kompor toh. Ketika orangnya tidak mau, kalau kita sudah matur dulu kepada Allah, ya Allah gerakan hati orang itu agar dia mau membantu saya. Ketika orangnya tidak mau, kita tidak marah. Karena bahkan itu yang terbaik menurut Allah. Bisa jadi kalau orang itu mau, justru dia akan menipu kita. Kadang-kadang suka ada ceritanya, kan begitu ya. Pemborong menipu kliennya, kan begitu ya. Di markup harganya, ternyata barang yang dibeli sebetulnya remeh-temeh murah, kan begitu ya. Bisa jadi orang itu tidak mau karena ada kebaikan yang Allah inginkan dari kita. Sehingga kita tidak perlu marah ketika orang tidak mau. Tapi kalau kita tidak matur dulu kepada Allah, orangnya tidak mau, kita emosi. Ya Allah itu gak gelem, gak tahu siapa yang nyuruh gitu. Aku ini, wah itu marah. Everything belongs to Allah. Semua itu milik Allah. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dirahmati Allah. Dalam meminta kepada Allah, apakah minta sesuatu
apakah minta menyelesaikan masalah? Ada yang perlu dipahami, ada istilah, ada bahasa, luaskan niatnya. Luaskan niatnya. Jadi kita minta sesuatu kepada Allah itu niatnya apa? Jadi niat itu ya, ada niat sempit, ada niat standar, ada niat luas. Niat sempit, ketika kita ingin sesuatu hanya karena ingin memperturutkan hawa nafsu kita, kepentingannya hanya untuk kita. Ya. Contoh, kita pengen punya mobil seumpama, kan gitu ya. Ya Allah, berikan saya mobil ya Allah. Saya kok malu sama orang tua, gak enak sama mertua, isip sama tetangga, gitu ya. Ya boleh saya diberi mobil ya Allah, gitu ya. Biasanya itu harga dirinya di mata orang itu agak naik. Itu niat sempit. Itu niat yang sempit. Kalau niat standar, ya Allah, tolong berikan saya mobil ya Allah, agar memudahkan saya untuk silaturahmi, bisa membahagiakan anak istri, bisa sekali waktu jalan-jalan. Itu niat standar. Kalau niat luas, ya Allah, tolong berikan saya mobil ya Allah, agar nanti kalau saya punya mobil, seumpama ada tetangga sakit, membutuhkan mau pinjam untuk rumah sakit, saya bisa memenuhinya, supaya nanti suatu waktu saya bisa ajak jalan-jalan anak yatim ya Allah. Itu niat luas. Contohnya, ilustrasinya begini, seumpama ada orang sangat kaya raya dan kita tahu orangnya sangat dermawan. Kemudian kita datang ke rumahnya, Pak, jenengan duitnya kan udah kurang-kurang gitu ya. Ya boleh saya dikasih uang 1 miliar Pak. Kemudian orangnya nanya, oh iya siap. Ya. Buat apa jenengan uangnya? Ya saya supaya bisa beli mobil, supaya saya itu umum kayak orang-orang, supaya saya itu bagaimana? Orang yang kita minta. Ternyata itu niat sempit. Tapi coba kita luaskan niatnya. Pak, tolong berikan saya uang 1 miliar. Jangan uang sudah banyak. Buat apa? Saya mau bikin rumah taktik. Di lingkungan saya itu banyak orang yang belum bisa ngaji. Saya ingin memfasilitasi mereka untuk ngaji di rumah saya. Atau saya pengen beli mobil Pak, supaya nanti itu anak-anak yatim di dekat rumah saya itu ada panti itu. Kasihan anak yatim nggak pernah jalan-jalan. Kelihatannya nggak ada fasilitas mobilnya. Tolong saya diberi mobil Pak, saya supaya bisa jalan-jalan ke anak yatim, supaya saya bisa beli ambulan. Kira-kira bagaimana orang kaya ini? Oh bagus, cocok, semangat, dikasih. Begitu pula halnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba luaskan niatnya ketika kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa alasan kita agar Allah mau mengabulkan doa-doa kita? Contoh, kita minta uang, kita punya utang semuanya 50 juta. Ya Allah, saya punya utang 50 juta ya Allah. Kita sudah benar, kita ingat Allah, kita minta sama Allah, karena kita paham semua milik Allah. Tapi niat kita masih sempit. Ya Allah, saya punya utang ya Allah, tolong lunasi utang saya ya Allah. Paling kita begitu. Coba diganti dengan doanya. Ya Allah, saya punya utang 50 juta. Tolong berikan saya uang 10 kali lipat dari utang saya ini ya Allah, supaya saya pun bisa melunasi utang teman saya, utang tetangga saya, utang keluarga saya, utang orang tua saya. Ada yang pernah begitu aja? Itu namanya meluaskan niat. Biar Allah itu punya alasan. Ini alasannya apa ini saya mau mengabulkan doanya? Ya, coba kita luaskan niat kita. Ya, luaskan niat kita. Jangan egois. Ya Allah, sembuhkan saya dari sakit saya ya Allah, supaya saya masih bisa jalan-jalan, supaya saya masih bisa arisan, supaya saya masih bisa rupi. Itu niat yang sempit. Kalau lagi sakit doanya minta sembuhnya seperti itu niat yang sempit. Luaskan niatnya, ya Allah, sembuhkan saya dari sakit saya, supaya saya bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, supaya saya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, supaya saya bisa mendapati kajian-kajian, dan seterusnya. Luaskan niatnya. Ya, jadi jangan sempit niatnya ketika kita minta sesuatu kepada Allah. Ya. Memang semuanya milik Allah, tapi apa alasan Allah memberikan kepada kita? Ya. Kalau kita masih sempit niatnya, egois, itu berat itu untuk dikabulkan. Ya contohnya tadi itu ya, kepada manusia saja, ya kita minta tolong,
hanya untuk kepentingan kita. Yang mau ngasih itu mikir, waduh ini uangnya hanya untuk kepentingan pribadi gitu. Tapi coba untuk kepentingan banyak orang. Everything belongs to Allah. Semuanya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mintalah kepada Allah, dan supaya Allah lebih cepat mengabulkan doa-doa kita, luaskan niatnya, luaskan alasannya, hanya menghajar-hajar ke diri kita. Kita lagi punya banyak utang, wajar. Bisa terbayar atau tidak, tergantung keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luaskan niatnya, jangan hanya utang kita yang terbayar. Tidak apa-apa. Dan nanti kalau uangnya datang dan kita dikasih, ya harus kita salurkan sesuai dengan doa kita. Jadi jangan hanya pinjam nama teman hanya untuk melobi Allah. Pas udah dapat, temannya dilupakan, begitu. Ya dibuktikan supaya nanti ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, pilar yang ketiga, agar kita bisa just fokus on Allah. Fokus kita hanya kepada Allah. Pilar yang ketiga adalah everything is controlled by Allah. Controlled by Allah. Everything is controlled by Allah. Segala sesuatu itu berada dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu dalam kendali Allah, dalam kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalilnya dalam Al-Baqarah ayat 106. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Semua ini yang ada di atas muka bumi ini berada dalam kontrol Allah, dalam kendali Allah. Apapun itu. Contohnya, pertumbuhan rambut di dalam tubuh kita. Contohnya alis ini ya. Ini alis ini kalau tidak dikontrol oleh Allah, bahaya ini. Alis dibiarkan memanjang. Ketika dia mau ngomong, sebentar disipak dulu alisnya. Baru ngomong kan gitu ya. Ini dikontrol oleh Allah itu sehingga nggak tumbuh memanjang kan begitu ya. Itu urusan alis saja, Allah mengaturnya. Gigi, masya Allah, kalau nggak dikontrol sama Allah gitu ya, memanjang gitu ya. Nah itu kita harus pahami. Semuanya dalam kendali Allah. Nah karena kita memahami semua itu dikendalikan oleh Allah, dikontrol oleh Allah, maka pada saat kita berikhtiar, hati kita tetap muncul optimisme. Tetap optimis. Ini semuanya dalam kendali Allah. Tugas kita itu hanya menyempurnakan ikhtiar. Ingat, tugas kita itu hanya menjalankan perintah dan menyempurnakan ikhtiar. Masalah finishing touch, sentuhan akhir, itu bagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Finishing touch, sentuhan akhir, itu bagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dikontrol oleh Allah, dalam kendali Allah. Nah, ibu yang dirahmati Allah, kita sedikit kembali ke nomor 2 tadi, ya. Tentang meluaskan niat. Saya pernah mengalami ya Bu, tentang meluaskan niat. Mungkin saya pernah bercerita, saya ini sebetulnya tidak terlalu pintar. Saya pernah kuliah di Jakarta, salah satu kampus di Jakarta. Memang kampus itu gratis, digaji, ya, asrama disediakan. Saya yang pernah kuliah di sana, kalau di Kediri dan sekitarnya Pusat Rifki semuanya. Saya ya, di Libya Jakarta. Nah di Libya itu tesnya itu tes tulis dan tes lisan. Tahun 98 ya, saya ikut daftar, tes tulis saya lolos, tes lisan saya gagal. Tahun 99 saya daftar lagi, ya, tes jangankan tes lisan, masih tes tulis saya sudah gagal. Tahun berikutnya, tahun 2000, saya daftar lagi. Pada saat tahun 2000 saya daftar, saya meluaskan niat. Subhanallah, akhirnya saya diterima. Bagaimana cara saya meluaskan niat? Jadi pada tahun 98, 99, saya daftar. Itu saya masuk Jakarta ketika Jakarta lagi rame-ramenya. Pak Harto turun kan gitu ya. Nah,
Pada saat 98, 99 saya daftar, niatnya itu hanya untuk pribadi. Biar saya tampak keren, bisa diterima di Libya, keren gitu kan. Jadi hanya untuk pribadi. Ketika 2 kali gagal, tahun 2000 saya daftar lagi. Niat saya rubah. Saya luaskan. Apa niat saya? Ingin menyenangkan dan membahagiakan kedua orang tua. Ya Allah, Engkau tahu saya memang tidak mampu untuk bisa diterima di Libya, mengikuti saya nggak mampu. Tetapi saya meyakini Engkau yang menentukan segalanya. Siapa yang diterima, siapa yang ditolak, siapa yang masuk, siapa yang gagal, Engkau yang menentukannya. Saya mohon kepada Ya Allah, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Orang tua saya akan bahagia, orang tua saya bangga kepada saya kalau saya bisa diterima di kampus itu. Tolong berikan saya kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Jadi motivasi bukan lagi untuk saya pribadi, tapi untuk orang tua. Subhanallah. Tahun 2000 saya daftar tes tulis, saya lulus di bangku cadangan. Jadi 90 yang diterima, saya nomor 93. Terakhir. Tidak apa-apa maksudnya. Saya berdoa lagi, Ya Allah, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Tolong Ya Allah, berikan saya kesempatan. Akhirnya ada yang mengundurkan diri, akhirnya saya bisa tes lisan. Saat tes lisan saya berdoa lagi, karena tes lisannya susah. Menjelaskan Al-Quran, tafsir gitu ya, menjelaskan hadis. Kalau pakai bahasa Indonesia gampang, pakai bahasa Arab. Karena kuliahnya kan bahasa Arab. Dosen-dosennya dari Timur Tengah, nggak ada orang Indonesia. Orang Indonesia paling cuma jadi staf administrasi. Harus dengan bahasa Arab gitu ya. Akhirnya Ya Allah, saya berdoa lagi. Tujuan saya cuma satu Ya Allah, ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Saya mohon padamu Ya Allah, bagaimanapun caranya, aku serahkan kepada Ya Allah. Itu meluaskan niat. Subhanallah, saat tes lisan, gitu ya. Pertanyaannya biasa banget. Masmukumul karim, nama kamu siapa? Min aina anta? Kamu dari mana? Aina darosta? Dulu kamu belajarnya di mana? Cuma begitu aja pertanyaannya. Setelah itu, kelas selesai. Oh selesai. Besok kali ada pengumuman, saya lulus nomor 90. Nomor terakhir kan begitu ya. Tidak apa-apa, yang penting kan lulus kan begitu ya. Saya masuk, saya diterima kan begitu ya. Masya Allah. Itu namanya meluaskan niat. Ya, coba kita luaskan niat kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya untuk kepentingan kita. Ya, kita ajak serta, jadikan diri kita ini menjadi sumber kebaikan bagi banyak orang. Kira-kira begitu. Jadikan diri kita sebagai sumber kebaikan untuk banyak orang. Kita minta apa, kita bawa yang lain. Ya Allah, saya punya banyak utang Ya Allah. Tolong berikan saya rezeki 10 kali lipat dari utang saya Ya Allah. Ditulis utangnya apa saja, berapa jumlahnya. Kita patuh kepada Allah. Berikan saya 10 kali lipat Ya Allah. Supaya saya juga tidak hanya melunasi utang saya, tapi bestie saya. Nah, gitu ya. Teman akal saya saat ngaji itu kan punya utang Ya Allah. Saya ingin melunasi juga utangnya Ya. Luaskan. Ya, kembali ke nomor 3 ya. Segala sesuatu di dalam kontrol Allah, dalam kendali Allah. Masih ingat, saya pernah mungkin bercerita tentang Dr. Ishan. Ya, Dr. Ishan, dokter ahli bedah dari Pakistan. Ya, saya singkat saja ceritanya. Dr. Ishan bepergian keluar kota untuk mengisi sebuah acara, kemudian naik pesawat. Tapi Allah berkehendak lain, mengalami kerusakan mesin pesawatnya, akhirnya mendarat darurat. Beliau ganti naik mobil, charter mobil. Baru keluar dari area bandara, terjadi cuaca buruk. Allah berkehendak terjadi cuaca buruk. Akhirnya mobil Dr. Ishan tersesat masuk perkampungan. Setelah masuk perkampungan, Allah takdirkan Dr. Ishan mampir ke salah satu rumah yang dihuni oleh seorang nenek. Dan kemudian di rumah inilah cerita tentang segala sesuatu itu dalam kendali Allah, dalam kontrol Allah. Tuan rumahnya nenek itu hidup berdua dengan cucunya yang sedang sakit keras. Selesai sholat nenek itu berdoa kepada Allah sambil menangis.
Selesai berdoa kembali menemui tamunya. Tamunya nanya, "Nek, tadi jenengan habis sholat berdoa nangis itu minta apa?" Dan itu bercerita, "Anak saya sakit. Kata dokter, yang bisa mengobati sakit cucu saya kemungkinan dokter ahli bedah. Tapi ini kota kecil, rumah sakit kecil, tidak ada spesialis bedah. Dan rumah sakit itu mengatakan ada dokter ahli bedah dari luar kota yang sangat hebat, terkenal, tapi orang yang sangat sibuk luar biasa. Akhirnya setiap hari saya berdoa kepada Allah agar saya bisa dipertemukan dengan dokter itu, supaya dokter itu bisa mengobati sakit cucu saya." Tamunya bertanya, "Dokternya namanya siapa nih?" Kata rumah sakit, dokternya bernama Dokter Ishan. Masya Allah. Ya Allah, Nek, ternyata Nek, yang menyebabkan pesawat yang saya naiki mengalami kerusakan mesin, penyebabnya adalah doa-doa panjenengan kepada Allah selama ini. Ternyata yang menyebabkan terjadinya cuaca buruk sehingga mobil yang saya naiki tersesat memasuki perkampungan ini, ternyata penyebabnya adalah doa-doa yang panjenengan panjatkan kepada Allah selama ini. Ternyata yang menyebabkan saya mampir ke rumah ini, ketemu dengan panjenengan saat ini, penyebabnya adalah doa-doa yang panjenengan panjatkan kepada Allah selama ini. Neneknya bingung, apa maksudnya saya tidak paham? Artinya, Nek, doa-doa yang panjenengan panjatkan kepada Allah selama ini, hari ini, saat ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan pengen ketemu dengan orang yang bernama Dr. Ishan. Saat ini orang yang ada di hadapan panjenengan. Perkenalkan, nama saya Dr. Ishan. Ini artinya apa? Everything is controlled by Allah. Segala sesuatu berada dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terjadinya kerusakan mesin pesawat itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Itu memang cara Allah mengkondisikan, mengendalikan makhluknya untuk mengabulkan doa hambanya. Terjadinya cuaca buruk bukan sesuatu yang tiba-tiba. Itu memang cara Allah. Dokter Ishan tersesat masuk kampung itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Itu memang cara Allah. Everything is controlled by Allah. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, ya, kita itu tidak perlu ragu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang-kadang kita itu ya lebih sering membicarakan Allah, tapi jarang berbicara dengan Allah. Ya kan? Kita lebih sering membicarakan Allah. Allah itu maha hebat, Allah itu maha baik, Allah itu maha segalanya. Kita membicarakan Allah, tapi jarang berbicara dengan Allah. Berbicara dengan Allah itu apa? Ya berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah. Nah, itu namanya berbicara dengan Allah. Kita itu sering membicarakan Allah, tapi jarang berbicara dengan Allah. Kita sekedar tahu, tapi kita tidak memahami. Dan hidup yang dirahmati Allah, ya, kita ini memang punya banyak kendala dalam menghadapi apapun dalam hidup kita. Tapi jangan lupa, Allah lah yang pegang kendali. Kita punya banyak kendala, Allah yang pegang kendali. Makanya libatkan Allah dalam segala urusan, maka Allah akan memberikan segala kemudahan. Kenapa? Karena kalau Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu yang ketiga. Yang keempat, pilar yang keempat, agar kita bisa just fokus on Allah. Kita fokusnya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Everything is dedicated to Allah. Everything is dedicated to Allah. Segala sesuatu itu kita persembahkan hanya kepada Allah. Allah firmankan di dalam surah Al-An'am ayat 79, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ibu yang dirahmati Allah,
usahakan kita ini dalam hidup ini ya, melakukan apapun, motivasinya hanya karena Allah, hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Usahakan kita ini ya menjadi pegawainya Allah. Ya, menjadi pegawainya Allah. Al-wajiban aktsar minal Allah. Kewajiban-kewajiban kita itu lebih banyak dari waktu yang kita miliki. Nah, supaya semuanya itu menjadi ringan, niatkan semua yang kita lakukan hanya karena Allah, hanya untuk Allah, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Libatkan Allah dalam segala urusan kita. Jadi kita beraktivitas apapun, ya, jenengan sebagai seorang istri punya kewajiban, jenengan sebagai seorang ibu punya kewajiban, jenengan punya orang tua, anak, jenengan sebagai anak punya kewajiban, jenengan sebagai tetangga, orang yang hidup bermasyarakat, jenengan punya kewajiban. Banyak sekali kewajiban ya dalam hidup kita. Nah, kalau kita menanggung semua beban itu di pundak kita sendiri, berat. Ya. Banyak orang yang stres, bahkan sampai bunuh diri, ya, karena dia menanggung seluruh beban itu di pundaknya. Coba saja, beberapa waktu lalu, belum lama ya, seorang asisten dosen Fakultas Kedokteran UNER, ya, bunuh diri di parkiran di dalam mobil, menghirup gas. Itu dalam surat wasiatnya, ya. Itu pada orang terpelajar, asisten dosen, ya, gitu ya. Fakultas Kedokteran UNER, ya, gitu ya. Itu bunuh diri. Dalam surat wasiatnya ternyata itu dia tidak sanggup menanggung beban hidup. Padahal beban hidup di sini bukan ekonomi, dia mapan, ya, dia punya mobil, pekerjaan juga terhormat, gitu ya. Ya. Tapi dia merasa belum bisa menjadi sosok yang sempurna di hadapan keluarga, belum bisa membahagiakan orang tua, dan seterusnya. Ya. Akhirnya stres, bingung, bunuh diri. Ya. Nah, coba kita libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan kita. Ya. Kita lakukan apapun, ya, lakukan apapun dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah, kalau kita meniatkan semuanya karena Allah, Allah akan memberikan bimbingan kepada kita. Konkretnya begini, jangan mau buka toko semuanya, ikhtiar, berdagang seumpama gitu ya, mau buka toko, libatkan Allah. Ya Allah, saya menjadi pedagang, ini amanah dari Engkau yang menentukan. Maka tolong temani saya, dampingi saya, bimbing saya, agar saya bisa menjalankan amanah ini sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Bismillah. Insya Allah, ya, kita dalam berdagang berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai apapun, jenengan sebagai guru atau jenengan sebagai seorang istri, ketika banyak sekali tugas seumpama, ya, kita serahkan pada Allah. Ya Allah, saya menjadi istri dari suami saya yang seperti ini, itu takdir Engkau. Maka aku titipkan diriku kepada Engkau, ya Allah. Tolong temani saya, dampingi saya, bimbing saya, agar saya bisa menjadi istri yang baik sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Bukan seperti yang aku ingini. Kita semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bismillah, niatkan semua aktivitas kita persembahkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita mendedikasikan semua hal dalam hidup kita hanya karena Allah, hanya untuk Allah, dan hanya kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Seperti contoh saja, kita bekerja sama manusia, bos kita manusia, ya. Maka bos kita pasti akan memenuhi fasilitasnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Bu, jangan tolong ke Jakarta, ya, nanti di sana buka kantor cabang, tapi saya nggak punya tempat tinggal sana. Oh tenang, nanti saya fasilitasi. Kendaraan, oh ya, saya fasilitasi. Itu bekerja kepada manusia saja seperti itu. Ya. Apalagi kalau kita bekerja pada bos besar,
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya sebagai istri, maka saya niatkan saya mengabdinya kepada Engkau. Saya sebagai ibu, saya niatkan mengabdinya kepada Engkau. Saya bekerja sebagai guru, saya niat mengabdinya kepada Engkau. Saya sebagai apapun, saya niat mengabdinya kepada Engkau. Karena semua ini takdir Engkau, maka saya melakukannya hanya karena Engkau. Insya Allah, Allah yang akan memberikan fasilitasnya. Dia sebagai ibu difasilitasi oleh Allah, sekalipun mungkin lewat suami. Ya, sebagai apapun itu nanti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, jenengan kelihatannya sudah pas ya. Terakhir Bu, yang kelima, everything will be returned to Allah. Returned. Soalnya mohon maaf ya, bahasa itu bahasa munafik ya. Antara tulisan dengan bacaan beda. Everything will be returned to Allah. Returned to Allah. Will be, akan di returned, kembalikan to Allah, kepada Allah. Segala sesuatu itu semuanya nanti akan dikembalikan kepada Allah.